alihkan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Ya, bisa saya mulai ya, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, suara saya sudah jelas ya, Pak? Ya, di sini saya jelas. Gimana yang lainnya? Apakah bisa dengar suaranya Pak Nur? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurholikul Anwar. Saya adalah praktisi di dunia IT sejak tahun 2008. Namun sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, saya sebelumnya ingin juga mengajak kalian masuk ke dunia praktisi, karena sebenarnya praktisi itu tidak sulit sebenarnya. Bahkan ilmu yang kalian dapat sedikit pun itu bisa menjadi bahan untuk kalian praktek atau mencoba ilmu kalian dalam dunia nyata gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih dari teman-teman semua di sini, apakah oh ya, saya mau tanya dulu. Sekarang sudah semester berapa ya? Ini seharusnya mata kuliah semester 7 ini, Pak. Oh, semester Tapi 7 juga ya? ada yang bawah, yang semester 3 sama 5 juga ada yang masuk ke sini. Oke, berarti di sini ada semester 7, 3 sama 5 ya? Iya, Oke. benar, Pak. Ya. Ya, kita sama-sama pernah kuliah juga ya. Saya juga dulu berkuliah juga sama seperti kalian. Yang mau saya tanya di sini, apakah kalian di sini ada yang sudah pernah freelance atau bekerja paruh waktu, jadi kerjanya itu nggak di kantor tapi dapat proyek kecil-kecilan gitu, atau mungkin proyek yang kecil-kecilan tapi reguler. Di sini ada nggak? Coba raise hand pakai Zoom aja. Saya mau tahu siapa yang pernah menjalankan freelance ya, freelance entah itu sesekali atau mungkin kecil tapi udah beberapa kali gitu, reguler gitu. Freelance-nya apa aja bebas. Apalagi kalau syukur-syukur sesuai dengan ilmu yang sedang digali ya di teknik mesin ya. Ya, di sini ada satu orang ya, Mas Dimas. Mas Dimas Rizky Aditya. Iya, Pak, betul. Mas Dimas semester 7 ya? Iya, Pak, betul. Ya, peluangnya semakin besar sebenarnya, semakin semester tambah. Ini Mas Dimas ini freelance-nya apa nih kerjakan? Saya kerja di admin, Pak, administrasi JNT. Apa? JNT? Admin JNT. Oh, itu apa Mas yang Saya menjadi fokus? mau program sistemnya JNT, Pak. Jadi saya di kantor dan menginput paket segala macam yang kayak paket reguler. Jadi saya kuliah sambil kerja sih. Oke, ya. Terima kasih Mas Dimas. Ya, itulah itu contoh praktisi ya. Jadi memang mempraktekkan ilmu tidak mesti harus kita lulus kuliah dulu baru nanti kita bisa praktek gitu. Jadi sebagai pengalaman saja, saya juga dulu sudah mulai masuk dunia praktek atau praktisi itu sejak kuliah ya. Dulu sudah mulai mengerjakan proyek-proyek kecil seperti membuat website. Jadi waktu di tahun 2007-2006 itu website itu masih sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan secara instan. Jadi butuh orang lain untuk mengerjakan. Nah, di saat itulah banyak pekerjaan-pekerjaan untuk membuat website gitu. Nah, untuk teknik mesin sendiri saya juga punya rekan gitu. Banyak rekan yang mengerjakan project freelance saat mereka kuliah. Contohnya adalah membuat project menggunakan AutoCAD gitu ya. Saya belum tahu nih apakah di sana belajar AutoCAD atau yang lainnya, karena saya dengar juga sudah semakin banyak ya software yang ada di dunia mesin. Misalnya apa ya?
Di mesin apa contohnya? Software yang sering dipakai. Inventor, Apa? Inventor, Inventor. SolidWorks. SolidWorks, Inventor. Oh iya, SolidWorks ya. Saya juga mendengar juga ya, SolidWorks dipakai ya di teknik mesin ya. Oke, kita mulai saja ya untuk presentasinya. Saya share screen. Ya, kuliah kita ini adalah pengantar teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini nama saya, ini adalah web freelance tempat saya bekerja ya. Jadi freelance saya ini memang tadi sudah saya jelaskan dimulai tahun 2008 sampai saat ini. Dan saat ini saya hampir tidak memegang ini web ini lagi atau pekerjaan ini, maksudnya tidak memegang secara full baik administrasi atau mencari pekerjaannya, karena sekarang sudah saya serahkan ya ke adik saya sendiri itu untuk melanjutkan. Jadi saya tuh tinggal istilahnya tinggal menerima pekerjaan apa yang sudah dicari oleh adik saya gitu, karena memang waktunya itu sudah mulai lebih sedikit. Dulu kan mungkin fokus di dunia freelance ini. Namun sekarang kan saya juga bekerja sebagai PNS ya di salah satu perguruan tinggi juga. Nah, berikut adalah kursus dan pelatihan yang sudah pernah saya jalankan. Pertama, saya pernah mengikuti kursus pemrograman Go atau Golang ya, fundamental. Kemudian saya juga pernah melaksanakan workshop penanganan insiden peretasan data di BSSN. Kemudian saya berdrill tes sektor akademik di BSSN juga. Terus pernah juga kursus untuk mengkonfigurasi Juniper Junos. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini juga kurang begitu familiar ya. Jadi suite itu mungkin yang terkenal adalah Cisco ya. Tapi kalau misalkan di dunia IT, di server, di core atau di network ya, itu banyak menggunakan Juniper Junos ini. Kemudian ada PSP-G Framework Advanced. Dulu masih versi 1 ya, sekarang sudah versi 2 ya. Jadi yang saya dulu kursus itu di versi 1-nya. Namun saya saat ini juga saya sudah bisa menggunakan yang versi 2 ya. Jadi memang begitu ya, di dunia IT itu cepat banget, kita sudah susah untuk belajar ya di sebuah software. Nanti ada kemungkinan software itu tidak dikembangkan lagi, atau mungkin upgrade versi yang ke mayor akan berubah ya fungsi-fungsinya. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Jadi memang kita harus selalu mengikuti gitu. Perkembangannya harus kita selalu ikuti gitu. Nah, supaya teman-teman tidak istilahnya tidak terlalu ketinggalan banget, paling nggak teman-teman mengerti tentang fundamentalnya atau pakem-pakemnya, sehingga software apapun nanti yang dipelajari atau dihadapi itu akan lebih mudah kita memahaminya gitu ya, karena pada dasarnya sebenarnya sama ya, semua pemrogramannya ini sekarang adalah berbasis objek. Jadi pemrograman berbasis objek, fundamental atau pakem-pakemnya harus kita pahami dulu supaya nanti tidak kesulitan ya kalau misalnya kita berubah-berubah framework atau versinya berubah ke mayor gitu. Lalu saya juga pernah kursus untuk Linux Complete. Nah, Linux Complete ini dulu fokusnya di CentOS ya. CentOS itu dikembangkan oleh
komunitas. Jadi timeline itu selalu begini. Dari CentOS, ya, itu dia biasanya masuk langsung ke Red Hat. Itu sampai 79 ya. Nah, CentOS sekarang versi 8 udah tidak satu garis dengan Red Hat ya. Jadi memang dalam tanda kutip ini si CentOS ini bisa dibilang sudah terminate ya untuk Streamline nggak seperti dulu lagi gitu. Dulu tuh memang kalau kita lihat README yang ada di Red Hat itu, kalau kita cari itu ada tulisan CentOS-nya. Jadi kalau sekarang nggak kayak gitu. Makanya kalau kita pakai CentOS yang dulu ya 79 sebelumnya itu berasa pakai Red Hat dulu. Nah, ini adalah sertifikasi kompetensi yang saya sudah ikuti juga. Ada ICT Project Manager. Ya, ini kita bisa lihat di sini sertifikatnya dari Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital. Terus untuk belangkonya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sertifikat ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan sertifikasi ini kadang-kadang dimasukkan atau menjadi sesuatu yang wajib di perguruan tinggi. Di beberapa perguruan tinggi ini menjadi persyaratan. Jadi selain nanti dapat ijazah, dapat juga sertifikat kompetensi, gitu ya. Tapi mungkin berbeda-beda ya kebijakannya. Dan biasanya dimulai dari level junior. Dengan adanya sertifikat kompetensi ini, apalagi yang dari BNSP ini bisa diakui ya, paling tidak di level Asia. Gitu. Jadi kalian kalau sudah ada sertifikat kompetensi, kalau nanti mau kerja di perusahaan atau mau freelance atau mau ngerjain project, itu biasanya bisa lebih dijamin untuk dapat melakukan itu gitu ya. Jadi memang ini penting ya, sertifikat seperti ini, sertifikat kompetensi itu selain ijazah tadi. Nah, ICT Project Manager ini sertifikat untuk Project Manager, utamanya di bidang ICT, bagaimana kita memanage project mulai dari awal sampai akhir, mulai dari menyiapkan sumber dayanya, kemudian membuat timeline-nya, membuat anggaran biayanya gitu ya. Jadi di sertifikat ini kita diuji ya, baik itu dari pengalaman yang sudah ada, nanti ada wawancara, terus nanti ada tes tulisnya juga. Lalu saya juga pernah ikuti sertifikat kompetensi sistem integrator. Nah, kalau ini lebih ke arah bagaimana si user ini dapat terkoneksi ke layanan online ya, layanan SaaS, PaaS, gitu, IaaS, gitu ya. Ini di sistem integrator diujinya. Terus saya juga pernah mengikuti sertifikat kompetensi network administrator utama. Ya. Network administrator itu ada 3 jenjang, ada network administrator muda, network administrator media, dan yang paling tinggi adalah network administrator utama ya. Nah, dulu saya awal mulanya dari network administrator muda ya, tapi pas saya ikuti kok terlalu mudah, akhirnya langsung naik aja gitu ke maaf ya, saya batuk, di network administrator utama. Ya, jadi di sini kita diuji bagaimana kita mengkonfigurasi jaringan, ya bukan jaringan kecil, tapi antar jaringan private gitu ya, dan juga konektivitas dengan server.
Lalu saya juga mengikuti sertifikat kompetensi untuk Network Security Analyst. Ini ada kaitannya dengan keamanan dalam sebuah jaringan dan sistem ya, informasi. Berikutnya adalah pengalaman freelance saya ya. Ya. Ada instalasi server, router, switch, Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada instalasi jaring komputer Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mabes TNI. Kemudian ada instalasi jaringan dan setting test router Telkom Asinet BGP untuk server, Balai Besar Kantina Pertanian Soekarno-Hatta. Kemudian membangun server, ini ada file server, web server, proxy untuk Direktorat Pembinaan SMA Belikbud. Dan lain-lain ya. Selengkapnya bisa dilihat di sini di www.jaringankantor.com. Oke. Ini adalah materi yang akan kita bahas ya dari mulai pertemuan 1 sampai ke 4 ya. Saya kasih gambarannya dulu, nanti bisa jadi apa ya, bahan untuk teman-teman mencari materinya. Jadi di pertemuan 1 ini nanti kita akan membahas tentang media penyimpanan cloud. Kemudian kita juga akan membahas tentang editor Office untuk berkolaborasi. Jadi karena di sini saya ada sifatnya menjelaskan materi dan juga praktek, jadi saya berharap teman-teman semua nanti walaupun ada yang Zoom-nya lewat handphone, itu juga siap membuka laptopnya ya. Laptopnya baik laptop pribadi ataupun laptop lab. Kalau memang handphonenya juga bisa untuk menjalankan prakteknya juga dipersilahkan juga gitu ya. Tapi mungkin akan lebih sulit kalau menggunakan handphone. Jadi saya harapkan nanti bisa praktek di laptop ya. Lalu di materi pertemuan kedua, kita akan mulai menggunakan editor online tadi ini, ya, editor Office untuk berkolaborasi untuk mengolah dataset ojek online. Jadi nanti saya akan menyiapkan dataset ojek online-nya, kemudian kita akan mengolah file dataset ojek online itu dengan editor Office yang dipakai untuk kolaborasi tadi ya. Terus ada juga praktek Google Sheet dengan dataset ojek online-nya. Jadi setelah disiapkan datasetnya, kemudian nanti kita akan praktek ya menggunakan Google Sheet, ya. Google Sheet yang kita akan gunakan untuk dataset ini. Materi pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang topologi star, kemudian jaringan Wi-Fi terkini, jaringan 4G dan 5G. Ya, jadi karena kita itu bicaranya di dunia praktisi, mungkin saya memberikan materinya itu tidak terlalu dalam di teorinya, tapi mungkin di sekitar praktek di kehidupan sehari-hari aja. Jadi mungkin saya juga kurang ahli di bidang teorinya ya, jadi mungkin di prakteknya ya. Nah, di pertemuan 4 nanti kita akan membuat jaringan lokal menggunakan paket tracer. Saya juga berharap nih nanti teman-teman menginstal aplikasi paket tracer, bisa dicari di Google ya. Kalau memang nggak ada nanti saya siapkan juga ya untuk software. Oke, media penyimpanan cloud ini sebenarnya ini
merupakan CP dari mata kuliah pengantar TIK pada bagian terakhir. Tapi saya meletakkannya ini di depan karena saya berpikir bahwa media penyimpanan cloud ini menjadi dasar atau fundamental pada materi kita hari ini. Jadi tanpa penyimpanan ini mungkin kita tidak bisa mengerjakan proyek, tidak bisa menyimpan dataset. Jadi media penyimpanan cloud ini ya saya bahas di awal. Jadi media penyimpanan cloud ini digunakan untuk menyimpan data secara online. Kita biasanya selalu menggunakannya itu atau menyimpan data di laptop ya, di flash disk. Itu menjadi sesuatu yang baik juga sih untuk dalam hal kecepatan ya. Namun dalam hal keamanan atau bersihnya dari virus, saya rasa penyimpanan secara online itu akan lebih bisa diandalkan. Terutama untuk mahasiswa ya, yang seringkali mendapatkan proyek, terus juga mengerjakan tugas akhir, itu menjadi problematika, atau menjadi stres tersendiri untuk mahasiswa ini kalau misalnya ternyata file hilang, atau file kena virus gitu ya. Sebenarnya di laptop kita itu juga ada fitur untuk sama seperti penyimpanan secara online gitu. Namun sayangnya secara default laptop kita itu tidak menceklis settingan untuk membackup data. Kalau saja settingan membackup data pada laptop kita ini diaktifkan, mungkin saja fiturnya mirip kayak penyimpanan cloud ini ya. Jadi dia kalau misalnya file kita kena virus, terus kita bisa restore ke versi sebelumnya saat mungkin sebelum kena virus. Tapi kita juga harus ingat bahwa penyimpanan atau harddisk kita ya yang digunakan untuk menyimpan itu juga memiliki masa simpan ya. Setahu saya kayak misalnya harddisk biasa itu, udah 5 tahun seharusnya sudah mulai kita ganti ya, karena itu di 5 tahun itu bisa error. Bahkan SSD pun yang dia tidak berputar ya, dia juga tetap punya masa waktu simpan. Ya paling nggak 10 tahunan ya, dia mungkin lebih lama. Namun kalau kita menyimpan kita secara online, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan hal-hal kayak tadi. Kayak misalnya virus, terus kemudian data yang berubah karena sesuatu hal entah di-update atau di-delete ya. Kita nggak bisa lihat historinya kalau di laptop biasa. Terus kaitannya sama tadi hard disk, ya. Ini bisa ditanggulangi semua nih oleh provider. Memang kalau kita menggunakan penyimpanan data secara online memiliki ini juga ya, memiliki nilai yang harus kita bayar. Ya, kalau kita gratisan bisa juga, cuma mungkin storage-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau kita bayar ya berarti kita harus rutin untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau sudah level kebutuhannya tinggi, yang uang yang harus kita bayar itu menjadi tidak terlalu masalah gitu. Kalau misalnya memang kebutuhan kita atau mungkin hasil dari file kita itu mungkin memiliki nilai yang sangat tinggi, itu kita tidak akan masalah untuk membayar itu. Jadi kadang-kadang disesuaikan lagi dengan kebutuhannya gitu. Kalau memang secara gratisan itu sudah mengcover kebutuhan, ya berarti sudah cukup. Tapi kalau misalnya ternyata belum, ya harus bayar gitu. Kalau perusahaan sih udah biasa gitu ya, karena memang kalau di perusahaan kan merasa ini adalah data itu dia priceless ya, tidak ternilai. Jadi dia kalau misalnya harus membayar sewa penyimpanan online itu jadi tidak masalah gitu, dianggapnya murah. Nah, selain untuk menyimpan, ini juga bermanfaat untuk berkolaborasi ya.
Jadi kondisi terkini kita itu diharapkan bisa berkolaborasi ya. Ya, diharapkan seperti itu. Kolaborasi lebih diutamakan daripada kita saling lebih unggul-unggulan. Unggul-unggulan boleh tapi saling berkolaborasi aja gitu. Ya, daripada berkontestasi mending kolaborasi. Nah, dengan adanya penyimpanan cloud ini ya, karena dia atau taruhnya di online, user yang ada di bawahnya selama memiliki koneksi internet, dia bisa mengedit file ya yang ada di online itu secara bersamaan. Jadi kalau kita bekerja dalam tim itu kita bisa berkolaborasi bersama di situ untuk mengerjakan satu file. Kalau kita taruh di laptop kan, coba deh Anda coba dibuka nih, ya misalnya buka file sharing ya di laptop, lagi dibuka nih filenya, terus dibuka lagi sama teman yang lain itu nggak bisa, gitu ya, error dia biasanya. Kalau file lagi di open lagi dia error. Tetapi kalau yang sudah berbasis cloud ini dia sudah ada sistemnya lagi yang mengatur. Jadi saat si file ini dibuka bersamaan itu tidak masalah, gitu ya, tidak error. Nah, kemudian media penyimpanan cloud ini itu terbagi menjadi dua model ya. Sebenarnya model ada 4 ya paling enggak ya. Ada IaaS, ada on-premise ya. Tapi ini saya membahasnya secara umum ya. Itu paling enggak ada 2. Ya. Pertama, penyimpanan cloud ini dikategorikan sebagai model SaaS atau software as service ya. Itu jika digunakan oleh pengguna biasa, dia akan masuknya nanti ke SaaS ya, model SaaS. Yang kedua, dia akan dikategorikan sebagai model PaaS atau platform as service ya. Jika digunakan oleh developer atau pengembang aplikasi. Ya, jadi itu ada 2 model, ada model SaaS dan PaaS. Nah, kita bisa lihat perbedaannya untuk SaaS dan PaaS. Nah, yang warna oranye itu Anda yang memanage. Nah, kalau yang hijau bukan ya, artinya ini provider lah ya yang memanage. Kita lihat ya, untuk SaaS tidak ada yang warnanya oranye, semuanya hijau sini. Hijau, 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 hijau. Mulai dari networking-nya, ya, storage, server, virtualisasi, terus OS-nya, middleware, terus runtime, data, dan aplikasi ini semuanya dimanage oleh provider. Jadi kita tidak ada di bagian ini yang kita manage ya satupun. Ya, ingat ya yang SaaS, software as a service. Ya, artinya yang menjadi layanannya adalah software itu sendiri. Jadi ini secara keseluruhan software ini itu menjadi layanan dari ISP-nya. Gitu. Kemudian ada yang modelnya PaaS, platform as a service. Jadi yang menjadi layanannya adalah platformnya. Nah, kalau kita lihat, yang kita manage itu ada data dan aplikasi. Data masih kita manage, aplikasi juga. Maka ini lebih cocok untuk developer. Ya, kalau yang ini benar-benar softwarenya semuanya itu disediakan oleh provider. Kalau yang pas ini aplikasi masih kita yang manage atau kita yang mengerjakan, data juga kita yang manage atau kita yang mengerjakan. Tapi urusan yang lain kayak runtime, middleware, OS, networking, storage, server, dan virtualisasi oleh vendor ya. Nah, coba kalian pikir-pikir dulu nih ya. Kira-kira apa sih contohnya ya? Ya, dipikirkan antara SaaS sama PaaS. Coba kalian pikirkan dulu apa kira-kira untuk yang SaaS apa, yang PaaS apa. Nah,
Oke, sekarang saya coba tanya nih ya, biar nggak ngantuk. Tanya ke yang ada di sini. Rangga Junior. Rangga Junior, bisa dengar suara saya? Rangga Junior, mohon diaktifkan mic-nya. Rangga Junior. Halo, halo. Mas Rangga. Wah, lagi nggak mantau mau gimana ini. Oke. Andika. Andika Ya, ya, Pratama. silakan yang namanya dipanggil. Ya, diaktifkan mikrofonnya. Mas Andika Pratama. Lagi nggak mantau nih. Ya, yang videonya aktif aja Pak. Coba mungkin ada yang aktif nggak di situ videonya. Oh ya. Coba Mas Ferdi. Mas Ferdi. Mas Ferdi. Iya, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Masih dengar suara saya. Ya, Mas. Dari penjelasan saya tadi, coba sebutkan satu contoh aja ya, untuk media penyimpanan ya dengan model software as a service. Contohnya apa, Mas? Satu aja. Bagaimana, Pak? Maaf, suaranya kurang jelas tadi. Oh ya, sebutkan contoh ya media penyimpanan cloud dengan model software as a service. Satu aja contohnya. Apa kira-kira? OneDrive, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berarti masih nyimak ya. Coba Mas Iya, Pak. Ramadan Ajis Putrawan. Ramadan Ajis Putrawan. Mas Ramadan Ajis Putrawan, apakah yang mendengar suara saya? Mas Ramadan Ajis Putrawan. Tadi Mas Ferdi dari semester berapa nih, Mas? Saya dari semester 5, Pak. Oh, semester 5. Oke. Teknik mesin juga ya? Iya, Pak. Ya, Mas Febri Nurrohman. Apakah mendengar suara saya? Mas Febri Nurrohman. Mohon semuanya kameranya diaktifkan dulu ya. Halo, Mas Febri. Halo, Mas Agisma. Ya, Mas Agisma. Ya, Pak. Ya, dengar suara saya, Mas ya? Dengar. Ya, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan tadi Mas menyimak ya. Sebutkan contoh media penyimpanan cloud software as a service. Satu aja contohnya. Mega, Pak. Mega Share. Ya. Oke. Nah, benar. Ya, terima kasih Mas. Iya. Mantap contohnya. Oke. Siapa lagi ya? Terakhir ya. Mas Vicky Dwi Saputra, apa dengar suara saya? Mas Vicky Dwi Saputra. Tadi Mas Agisma dari semester 5 juga ya? Semester 5, Pak. Semester 5. Mas Vicky Dwi Saputra, mendengar suara saya?
Mas Vicky. Saya ini aja nih yang sudah ganti nama Mas Arif Mariadi. Mas Arif Mariadi. Dengar suara saya? Halo, Mas Arif. Halo, Mas Arif. Ketiduran? Kalau di lewat Zoom gini, Pak. Iya. Mas Arif Mariadi. Halo, Mas Arif Mariadi. Satu lagi deh, Mas Bayu Pamungkas. Iya Pak, mohon maaf. Alhamdulillah masih dengar. Mudah-mudahan tadi menyimak ya. Jadi sebutkan contoh media penyimpanan cloud ya dengan model SaaS. Satu contoh aja, Mas. Apa, Mas? Kayak Google Cloud itu bukan, Pak? Google Drive kali maksudnya. Google Drive. Iya, Pak. Ya, betul. Ya, Google Drive termasuk SaaS ya. Jadi selalu ingat aja kalau yang ke end user atau ke usernya langsung, terus user juga tidak memikirkan bagaimana memanage aplikasi atau datanya, itu masuknya SaaS ya. Google Drive kan kita nggak memanage datanya, jadi kita hanya menggunakan aplikasinya, ntar yang memanage itu adalah Google Drive sendiri. Mas Bayu dari semester 5 juga ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, coba masih ada yang nyimak lagi kan ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan contoh media penyimpanan cloud dengan model PaaS. Mas Krisanto. Ya. Oke, Mas Krisanto, monggo, Mas. Contoh satu aja, ini suaranya udah diaktifkan ya, cuma suaranya nggak masuk gitu, Mas. Mas Krisanto lewat ini aja kali ya, lewat chat atau gimana? Karena suaranya nggak kedengeran. Boleh mungkin yang lain bisa menanggapi lewat chat juga boleh. Mas Abdul Hanif. Siapa? Ya, monggo Mas. Pak mau ulang ini pertanyaannya. Sebutkan contoh media penyimpanan cloud dengan model PaaS, ya. Platform as a Service. Penyimpanan dengan model PaaS. Iya. Satu aja contoh. Mas Ahmad Nijar, aplikasi customer service. Apa ya contohnya, Mas? Aplikasi customer service ini kan penyimpanan. Masih sama dengan yang tadi, Pak. iCloud, apa itu? Jadi yang pas ini adalah lebih condong untuk developer atau pengembang aplikasi. Nah, gitu ya. Kira-kira apa nih aplikasinya untuk yang apa contoh
media penyimpanannya untuk pas. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo, Mas Taufikur Rahman. Mohon maaf kalau salah nih, Pak. Contohnya itu Facebook, Pak. Facebook. Contohnya Facebook yang mana nih ya? Facebook ada banyak nih. Ada Facebook developer, ada Facebook upload foto atau video. Facebook apa nih? Facebook Ad, Pak. Facebook Ad. Facebook Ad. Kayaknya dia lebih bukan ke arah penyimpanan ya. Ini kan kita bicaranya apa? Media penyimpanan ya. Tapi nggak apa-apa, Mas. Ya, terima kasih. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya aja ya. Nah, ini adalah contoh dari media penyimpanan dengan model SaaS ya. Nah, ini contohnya ada Google Drive, kemudian Dropbox, lalu ada OneDrive. Ya, ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Oke, sekarang saya mau tanya nih dari teman-teman semua ini yang punya akun Google Drive, coba angkat tangan. Ada berapa Google Drive? Karena ini nanti arahnya ke pertemuan kita selanjutnya. Jadi saya perlu tahu untuk Google Drive ini ada berapa? Baru satu. Google Drive. Ya, jadi ini Google Drive adalah media penyimpanan online ya. Media penyimpanan online dia gratis pada dasarnya. Namun kalau storage yang dibutuhkan lebih besar dari 15 GB, maka dia akan ada opsi untuk berbayar. Dan aplikasi Google Drive ini nanti akan sangat kita butuhkan untuk praktek pada pertemuan berikutnya. Jadi saya harus tahu dulu teman-teman semua yang sudah punya aplikasi Google Drive, bukan punya aplikasi lah, punya akun lah, paling nggak punya akun dulu, punya akun Google Drive itu berapa orang? Saya mau lihat. Baru satu tadi yang resen ya, coba resen. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Baru ada sepertiganya ya. Sepertiganya belum, yang 2/3-nya belum punya aplikasi Google Drive. Oke, ya sudah saya dapatkan datanya. Jadi sekitar 30% ya yang baru punya akun Google Drive. Jadi Google Drive ini menyatu dengan akun Gmail ya. Kalau misalkan kalian punya Gmail, otomatis juga memiliki akun Google Drive ya, karena loginnya itu sama. Berarti dari peserta ini emailnya pakai apa ini yang 60-an% lagi nih? Apa pakai Yahoo atau pakai apa ini? Saya mau tahu dulu nih. Dari Mas Agisma tadi ya, sempat bicara. Mas Agisma pakai apa Mas emailnya? Gimana Pak? Emailnya pakai apa? Email? Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Iya, Mas menggunakan emailnya apa? Yahoo atau Gmail atau apa? Oh, Gmail Pak. Oh, berarti punya akun Google Drive ya? Punya. Oke. Atau gini deh, sepengetahuan teman-teman semua ini,
teman-teman yang lain kan mungkin pernah ngirim-ngirim email gitu ya. Ini yang punya Gmail ini berapa persen nih? Di atas 70% atau di bawah 70% perkiraannya? Coba ada yang bicara, siapa aja bebas. Yang punya Gmail ini berapa persen gitu? Apa pengguna Yahoo atau apa gitu? Saya mau tahu. Kalau memang banyak, maksudnya saya mau bahas bagaimana membuat akunnya gitu. Karena kalau misalnya nanti nggak punya akun Gmail, saya khawatir nanti kita materi berikutnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman di sini sudah mengerti ya cara membuat email. Jadi nanti bisa dipraktekkan aja. Jadi bagi teman-teman yang tadi ada 60% belum punya akun Gmail, ya mohon nanti setelah perkuliahan ini supaya bikin akun Gmail-nya ya. Jadi nanti praktek untuk editor Office ya online untuk berkolaborasi itu bisa dilakukan. Oke, contoh berikutnya adalah Dropbox. Dropbox ini adalah menjadi media penyimpanan online berikutnya yang memiliki model SaaS. Ya, Dropbox ini bisa untuk berkolaborasi juga karena dia ada fitur untuk share ya dengan akun yang lain. Ya, namun kalau dari sisi editornya dia belum bisa mengungguli ya. Saya sendiri melihat atau menilai antara Google Drive dan Dropbox ya memang memiliki kelebihan dan kurang masing-masing ya. Google Drive waktu itu ya saya kan menyimpan itu data sekitar 2 tera ya. Google Drive itu tidak memiliki kehandalan seperti Dropbox ya. Kalau misalnya sudah menyimpan data ukuran terabyte, Dropbox memiliki kehandalan lebih tinggi. Namun si Dropbox memiliki kekurangan di sisi editornya itu tidak selengkap Google Drive dan fitur untuk kolaborasi mungkin tidak selengkap Google Drive gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih mengutamakan kestabilan penyimpanan, maka akan lebih memilih Dropbox gitu ya. Namun di versi berikutnya ya, jadi dulu itu Google Drive itu dia memiliki 2 versi penyimpanan. Pertama, penyimpanan data kita itu disinkronisasi antara laptop dan online. Jadi artinya kalau misalnya kita berlangganan Google Drive itu artinya kita juga menggunakan resource hard disk kita untuk menyimpan dan juga resource online kita juga pakai. Nah, itu dulu yang metode sinkronisasi file. Terus dia ada lagi yang berbasis online. Jadi artinya kalau misalkan kita punya storage atau hard disk di laptop kita itu tidak akan digunakan untuk penyimpanan karena saat kita meletakkan file ke dalam drive-nya Google Drive itu akan langsung dia taruh di cloud atau di awan. Dulu seperti itu. Nah, itu mungkin yang mengakibatkan ketidakstabilan di Google Drive. Namun dalam waktu mungkin udah sekitar 4 bulan atau 5 bulanan lalu dia mengubah softwarenya sehingga dengan satu software ini bisa menjalankan 2 fungsi tadi. Dan saya melihat ini menjadi lebih bersaing dengan Dropbox ya. Jadi fitur defaultnya adalah saat kita menyimpan file gitu ya, itu dia akan menyimpannya itu langsung di cloud. Jadi hard disk kita tidak digunakan 100%. Kenapa saya bilang tidak digunakan 100%? Karena sebenarnya Google Drive walaupun kita naruh file itu secara online, tapi sebenarnya ada file-file tambahan yang juga ada di dalam laptop kita ya. Tapi kecil ukurannya gitu, nggak sebesar kalau misalnya kita naruh misalnya
file software nih, gedenya 4 giga ya. Kalau kita taruh di storage biasa kan benar-benar pakai 4 giga. Nah, kalau di Google Drive naruh 4 giga, paling yang kebaca di hard disk kita ya 100 kilo mungkin gitu ya, nggak besar. Nah, kemudian ini ada OneDrive ya. OneDrive ini juga media penyimpanan secara online. Nah, kalian bisa lihat di sini presentasi saya hari ini. Ya, ini saya mempresentasikan lewat OneDrive. Ya, OneDrive ini punya Microsoft. Dia memiliki editor yang bagus. Editornya adalah Office 365. Kalian bisa lihat di sini. Ya, tampilan dari PowerPoint ini sama persis dengan tampilan PowerPoint yang berbasis desktop. Ya, itu kehandalan yang ditawarkan oleh OneDrive dan Office 365 ya tentunya. Jadi OneDrive itu sebagai media penyimpanannya, Office 365 sebagai editornya. Nah, penyimpanan ini dipakai di perusahaan ya. Jadi perusahaan sudah mulai banyak yang memilih media penyimpanan online yang berbayar seperti ini. Lalu tentu saja yang tadi saya bilang, data itu priceless ya, tidak bernilai, sangat mahal, makanya dia mau membayar akun-akun Google Drive, terus Dropbox dan juga OneDrive, gitu ya. Saya ketiga-tiganya menggunakan aplikasi ini. Google Drive pakai, Dropbox pakai, dan juga OneDrive pakai. Nah, untuk yang Google Drive ini juga ada untuk education-nya. Jadi biasanya di akun-akun perguruan tinggi ini ada yang menyediakan juga OneDrive. Ya. Dia menyediakan, dan juga Google Drive juga menyediakan, gitu ya. Kalau OneDrive ini dia satu akunnya disediakan 1 tera ya. Tapi untuk sinkronisasinya OneDrive menurut saya masih kurang bagus ya, masih kalah sama Google Drive dan Dropbox. Tapi kedepannya mungkin saja mereka akan mengupdate, karena perusahaan besar nggak mungkin diam saja kalau ada bug atau ada kekurangan pada software. Contohnya yang tadi saya jelaskan di Google Drive itu kan andalannya sempat kalah oleh Dropbox, tapi dia responsif mengupdate aplikasinya sehingga menjadi lebih stabil sekarang. Seperti itu. Dan untuk praktek kita nanti kita akan lebih banyak menggunakan Google Drive. Alasan saya nomor 1 adalah pertama, Google Drive memiliki opsi untuk akun yang gratis. Yang kedua, dia memiliki editor yang lumayan mumpuni ya, walaupun mungkin tidak sebaik Office 365, tapi sudah bisa mengcover project kita atau praktek kita depannya nanti gitu. Terus yang ketiga adalah akun Gmail itu sudah banyak dimiliki oleh perguruan tinggi atau mahasiswa ya, selain Yahoo ya. Saya makanya tadi perlu datanya dulu kira-kira berapa persen, karena memang Yahoo memiliki pilihan juga yang tidak bisa yang menjadi pertimbangan juga ya. Jadi Yahoo ini kan emailnya itu bisa dibilang unlimited ya. Kalau Google Drive kan dia 15 giga gitu. Tapi memang Yahoo kan tidak memiliki fitur lain yang tidak sebaik Google Drive. Jadi memang plus minus ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh platform as a service. Saya sudah menjelaskan, jadi yang pas ini dia lebih ke arah developer ya, lebih ke arah pengembang aplikasi. Karena pengembang aplikasi pastinya dia akan memanage aplikasinya sendiri dan juga pastinya akan memanage datanya sendiri gitu. Jadi si
vendor atau penyedia aplikasi untuk naruh file-filenya dan aplikasinya, dia hanya memikirkan jaringan, kemudian OS, ya, kemudian yang lainnya ya, runtime dan lain-lain. Gitu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya nih, Google App Engine, ya. Ini dia masuk ke dalam GCP ya, Google Cloud Platform ya, kalau salah. Coba Google deh. GCP, Google Cloud Platform, kan singkatannya itu. Nah, ini menjadi salah satu produknya Google Cloud Platform ya, dalam menyediakan berbagai service berbasis online ya. Ini merupakan suatu produknya ya, yang Google App Engine ini adalah masuk dalam platform as a service. Dan ini saya juga sudah menggunakannya, pernah menggunakan. Sekarang juga menggunakan, contohnya untuk naruh aplikasi e-learning ya. E-learning itu kan membutuhkan storage yang sangat besar, kemudian juga memiliki komputasi yang sangat cepat. Terkadang sebuah perguruan tinggi saat terjadi pandemi kemarin tidak siap ya dengan infrastruktur yang ada. Pertama mungkin karena media pembelajaran daring kan awal mulanya menjadi satu hal yang tidak utama atau tidak penting ya. Namun saat semua belajar di rumah, bekerja dari rumah, maka diperlukan resource yang besar, namun harus disediakan dengan sangat cepat. Ya, makanya si Google GCP ini menjadi salah satu solusi ya untuk menyediakan infrastruktur yang besar, handal, tapi juga diadakan dengan sangat cepat ya, karena kita juga kalau mau menggunakan cukup menggunakan kartu kredit ya, itu sudah bisa running ya, tinggal kita naruh file untuk e-learning-nya ya ke dalam GCP itu sendiri. Beda halnya dengan institusi yang memang sudah memiliki infrastruktur yang besar ya, network yang bagus untuk menunjang pembelajaran online. Nah, ini banyak sekali saya menemukan. Bahkan di universitas besar ya, itu malah akan menjadi lebih tidak siap karena jumlah usernya 20.000 gitu kan. Jumlah usernya 30.000 ya, untuk semua angkatan itu kan membutuhkan resource yang besar. Kalau misalnya dipasangkan dengan resource yang ada, pastinya akan lemot ya diaksesnya ya. Nah, kemudian ada Heroku. Ini juga termasuk contoh platform as a service. Ini dipakai untuk pengembangan aplikasi, nanti ditaruhnya di Heroku ini. Kemudian ada Windows Azure. Nah, ini Windows Azure ini biasanya kalau kita berlangganan license Microsoft ya dengan opsi tertentu, maka dia juga akan menyertakan paket Windows Azure ya. Ini juga masuk dalam contoh platform as a service. Oke. Nah, ini adalah editor Office ya untuk berkolaborasi ya. Ada Google Docs dan juga ada Office 365. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu nih dari teman-teman sini yang sudah pernah menggunakan Google Docs, tolong raise hand di Zoom-nya. Coba raise hand di Zoom-nya. Ya, ada 6 ya yang raise hand. Mas Arif Mariadi, bisa saya ini nggak ajak ngobrol dulu nih, Mas Arif Mariadi? Iya, Pak. Oh ya, oke. Mas Arif Mariadi ini menggunakan Google Doc untuk apa nih, Mas? Gimana, Pak? Ya, menggunakan Google Doc untuk apa, Mas? Menerjemah dokumen, Pak. Menerjemah dokumen, pakai Google Doc ya? Iya, Pak.
Oh, gimana itu cara menerjemahnya? Oh, saya baru tahu ya. Jadinya nanti di alat kita pakai apa namanya YouTube itu nanti diterjemahin, kan YouTube suara kan Mbak, nanti diterjemahin ke tulisan lewat Google Doc. Gitu ya. Terus Iya, udah Pak. advance ya, penggunaannya udah advance ya. Iya udah. Ya. Oke. Baik, Pak. Mas Arief dari semester 3 ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, ya. Mas Anindito nih, Mas Anindito udah pernah pakai Google Doc ya? Iya Pak, udah pernah Pak. Oke. Bisa cerita Mas, penggunaan Google Doc-nya ini untuk apa gitu? Tapi Untuk biasanya cuma buat ngisi kayak kuesioner gitu Pak. Belum pernah bikin Google Doc-nya gitu Pak. Oke, berarti ngisi kuesioner ya? Iya Pak. Ya. Mas Anindito ini ngisi kuesioner pernah ketemu ini login ke email dulu ya, baru ngisi. Iya Pak. Login email dulu baru bisa isi kuesionernya itu. Oke. Berarti udah tahu ya kalau misalnya saat kita login itu emailnya itu di-collect oleh apa namanya Google Form. Iya Pak, udah tahu Pak. Udah tahu ya. Oke ya. Iya. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu ya, harus memahami bahwa kita sebenarnya saat pandemi seperti ini kan sering ya terima isi sini ya di Google Form. Itu harus dipastikan lagi, misalnya dia mengatasnamakan program studi atau mengatasnamakan jurusan atau ITN Malang. Nah itu dicek lagi ke orang yang berwenang apakah benar itu karena memang Google Form itu sekarang menjadi solusi paling cepat yang bisa digunakan oleh institusi. Ya kalau kita bikin aplikasi kan lumayan rumit ya, belum lagi koordinasi dengan programmer, makanya penggunaan aplikasi Google Form itu menjadi opsi yang menjadi yang sangat cepat ya untuk digunakan. Nah, dulu memang saat kita login ke aplikasi Google Form itu, ya, itu email kita direkam. Tapi kalau saat ini setahu saya itu tidak direkam emailnya. Jadi emailnya itu direkamnya hanya sebatas di sistemnya Google. Jadi untuk pengenal biasanya untuk opsi-opsi kalau misalnya satu Google Form itu hanya bisa diisi oleh satu orang saja, hanya bisa diisi satu kali oleh satu akun email, kayak gitu. Tapi pada dasarnya emailnya itu tidak disimpan di sisi orang yang membuat Google Form-nya, gitu. Jadi disimpan, tapi hanya disimpan di sistemnya Google, tapi tidak ditampilkan di hasil output orang yang membuat Google Form itu. Kecuali orang yang membuat Google Form itu menambahkan lagi satu field untuk menginput alamat email. Nah itu baru dia menyimpan alamat emailnya. Itu sih yang setahu saya yang terkini ya. Kalau dulu memang sempat terekam gitu ya. Seperti itu. Ada lagi Mas Alfa. Mas Alfa pernah pakai Google Doc ya? Untuk kegiatan apa, Mas? Untuk aktivitas apa, Mas? Ya sama Pak, membuat dokumen dalam menjawab kuesioner Pak. Oh gitu. Kuesioner ini apa sih, buat absen atau buat apa UAS UTS gitu? Absen Pak. Absen ya. Oke. Ya kita lanjut ya. Selanjutnya ada Office 365 ya. Ya Office 365 ini kurang lebih sama ya seperti Google Doc. Hanya saja Office 365 ini menawarkan tampilan yang sama
dengan Office yang kita gunakan di desktop. Dengan tanda kutip. Kenapa dengan tanda kutip? Oke, cara tampilan memang sama. Tapi kalau saat kita mengedit, itu akan terasa ada bedanya gitu ya. Terasa ada bedanya, tidak 100% sama pengalaman kita saat kita mengedit. Ya, saya akan coba mendemokan ya penggunaan Google Doc dan juga Office 365 ya. Ya, nanti kalian menyimak saja. Namun nanti di pertemuan selanjutnya saya berharap sudah ready ya di depan laptopnya masing-masing. Ya, saya coba. Ya, Pak Gerald, ini kan tadi saya terlambat ya, Pak. Jadi saya agak mundur nih Pak ini untuk memberi materinya Pak. Cuma saya tanya nih, kira-kira memungkinkan nggak seperti itu Pak? Soalnya belum muncul Pak Gerald. Iya, iya Pak. Iya, saya kan telat tadi Pak ya. Telat. Nah, kira-kira kalau saya lanjut sampai supaya tercapai 1,5 jam, itu memungkinkan nggak Pak buat anak-anak? Apa anak-anak ada jadwal selanjutnya gitu Pak? Nah, silakan ini gimana kalian? Apakah ini bisa dilanjutkan? Mungkin sampai Pak Nur menyelesaikan materinya sampai ke ini ya bagian prakteknya Pak ya? Ya ini prakteknya tinggal Ya. ini aja sih Pak, memunculkan Google Sheet sama Office 365. Paling nggak nanti selesai di 851 gitu. Iya, nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Ya. Teman-teman yang lain belum ada kuliah lanjutannya kan ya? Maksudnya setelah ini? Mohon maaf Pak, setelah ini beberapa dari kami ada yang ada kelas jam 8.40. Oh, 80. Yang ada kelas silakan nggak apa-apa karena kan ini nanti saya rekam. Ya, jadi pertemuan ini saya rekam, nanti bagi yang mungkin tadi kelewatan bagian prakteknya nanti bisa mengikuti dari rekaman, Pak. Ya. Iya, iya. Jadi bagi yang memang masih bisa standby, ngikutin sampai selesai, silakan ngikutin sampai selesai. Tapi bagi yang memang ada kuliah lagi di jam berikutnya, ya silakan nanti mengikuti rekaman saja. Nanti akan saya bagikan ininya, linknya. Ya. Oke, ya, saya juga tadi mohon maaf ya datang telat. Ya. Ternyata kalau datang lebih pagi macetnya lebih parah. Parah banget. Harusnya saya datang mungkin lebih awal malah nggak taunya malah mundurnya parah. Iya, ntar saya coba datang lebih pagi lagi. Di sana sudah biasa ya Pak ya, jam 7 sudah mulai kuliah ya. Ya memang perkuliahan pada ini di sini umumnya dimulai paling awal jam 7 Pak, paling awal. Oh gitu, iya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk ya, prakteknya nanti kalian bisa menyimak saja dulu. Oh ya, ada yang bertanya, izin bertanya Pak, saya kan lagi magang untuk mengikuti perkuliahannya bagaimana ya Pak? Untuk yang magang, tadi saya sudah dijelaskan ya Pak Gerald ya. Mungkin kalau tidak bisa mengikuti langsung nanti dilihat dari rekaman ya Pak. Seperti itu. Tapi untuk penilaian saya kurang paham juga nih nanti.
Nanti Pak Gerard lah ya yang menilai. Iya. Iya, iya. Oke, saya share screen lagi ya. Ini masih loh. Oh, koplo lagi baik kalau masih. Ya, oke. Ini adalah tampilan dari Office 365 ya. Alamatnya di sini. Jadi di dunia kerja penggunaan Office 365 bukan hal yang aneh, bukan. Ini sudah biasa ya. Jadi biar kalian juga paham bahwa saat di dunia kerja kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi memang penggunaan desktop masih digunakan, tapi saat kita kerjanya dalam tim, tools untuk kolaborasi yang lebih diutamakan. Ya, ini slide presentasi saya tadi ya di sini. Nah, di webnya ini Office 365, office.com, kita login ya. Kemudian setelah login, nanti kita bisa create ya. Create-nya apa nih? Pilihannya ada banyak. Pilihannya ada yang untuk PowerPoint, kemudian ada Word, Excel, Google Form, Quiz, Page, Notebook, List, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang ini saya akunnya akun berbayar ya, akun berbayar. Tapi saya coba lihat juga kalau untuk akun gratis ada atau enggak ya? Saya juga belum lihat sih. Saya coba lihat. Screen saya kelihatan nggak ya? Saya lagi buka ini office.com yang saya coba lihat. Oke, salah. Share screen. Ini kalau saya kelihatan Pak sudah. Nggak tahu yang lainnya bagaimana? Sudah kelihatan? Yang ini Pak, yang alamat office.com yang saya lagi buka, welcome to your office. Nggak kelihatan ya Pak? Soalnya tadi saya share screen-nya pilihnya ke Office belum. Oh ya, oke. Ntar saya coba lihat. Oh ya, ternyata ada dia. Ada yang versi gratisannya juga Office 365. Ya, tapi mungkin nanti ada perbedaannya. Ya, ini saya coba buka ya atau create untuk dokumen. Nah, ini tampilannya sama seperti Word Office 365 yang versi desktop. Ini tampilannya. Sekarang saya coba buka Office 365 yang versi desktop. Ya, ini tampilan dari versi desktop. Ada home, insert, row, design, layout, preference, mailing, review, view, help. Nah, ini yang versi online-nya. Ada home, insert, layout, preference, review, view, help. Ya. Jadi dia sama dalam tanda kutip. Kita lihat juga font-fontnya. Di sini ada Calibri, ya. Sama di sini juga ada Calibri. Defaultnya 11. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih linknya ini ya, link untuk ngeditnya ke teman kita, ya itu nanti dia bisa ikut mengedit juga bebarengan. Misalnya di bagian atas, saya bagian sini nih yang saya kerjain, nanti teman kita di bawahnya ini bisa juga. Dan itu real time. Jadi saat kita ngetik gini, nanti teman kita kelihatan kalau dia lagi ngetik gitu ya. Kelihatan kalau lagi ngetik sehingga tidak bentrok gitu ya. Jadi kita bisa tahu di bagian mananya dia mengedit. Tuh. Ini juga ada fitur untuk insert picture. Ini contoh dari device ini. Saya pilih. Nah, seperti ini. Gitu.
Ya, ini untuk yang Office 365 ya. Tapi mungkin bedanya ada kalau di desktop kan ada add-on-nya ya, ada add-on seperti ini. Jadi di bagian reference, aku bukanya agak lama karena memang ada add-on yang saya install di situ. Jadi dia bukanya agak lama. Nah, Mendeley. Di sini ada Mendeley, coba di sini ada nggak Mendeley? Di bagian reference ada Mendeley Sheet. Kalau yang ini Mendeley desktop. Nah, ini yang sheet-nya juga ada. Jadi itu ya. Jadi kalau yang di desktop ini mungkin ada add-on tambahannya itu yang bisa jadi dia hanya bisa di desktop, tapi yang di tampilan webnya nggak bisa. Makanya yang Mendeley ini dia berusaha untuk menjembatani supaya kalau orang yang pakai Office versi desktop sama yang versi web juga bisa menggunakan Mendeley Sheet dengan tampilan yang sama ya. Cuma bedanya yang ini saat kita install ini memang perlu akses ke administrator ya untuk install ini ke seluruh user yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita install ini biasanya semuanya akan keinstall juga, bukan hanya satu user tapi semuanya keinstall gitu untuk Mendeley Sheet ini. Selama dia menggunakan lisensi yang sama dengan institusi tempatnya mendapatkan lisensi Microsoft gitu. Ya itu, jadi bedanya di add-on ya. Di add-onnya dia akan sedikit berbeda, gitu ya. Di sini saya tadi add-onnya ada dua, Mendeley Desktop sama Mendeley Sheet. Ternyata yang Mendeley Desktopnya nggak muncul, ya hanya ada yang Mendeley Sheet. Kemudian kita masuk ke Google Dokumen atau Google Doc. Google Doc ini ada beberapa jenis dokumen yang bisa kita buat. Ada dokumen yang kita bisa bilang Docs, Word. Kemudian ada spreadsheet, kemudian ada slide, kemudian ada formulir. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mau dipusingkan dengan lisensi atau tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk lisensi, ini mungkin cocok ya, tapi jangan berharap fiturnya selengkap yang tadi. Tentu saja kalau yang namanya berbayar pasti kan ada nilai plusnya ya, dibandingkan yang gratis. Tapi kalau ternyata dengan fitur ini sudah memenuhi kebutuhan teman-teman semua, ya kenapa tidak gitu menggunakan yang gratis gitu. Kalau kita buka yang dokumen ini, ya tampilannya akan mirip seperti Word ya, tapi mungkin tidak selengkap Word gitu ya. Nah, ini juga dipakai untuk kolaborasi gitu. Jadi kalau kalian bekerja dalam tim, itu bisa bekerja bersamaan. Jadi satu kali ini bisa dikerjakan rame-rame. Contoh misalnya kayak gini. Di bagian judul ya, kita berharap yang ngerjain teman kita, nanti kita bisa ketikkan namanya. Nah, kayak gini. Tuh. Ya, nanti dia akan lebih fokus ke sini gitu ya. Bisa kita kasih add gitu ya. Cuma dengan syarat tadi teman kita juga harus sama-sama menggunakan platform Google Docs ini ya. Jadi dia harus register dulu di Google ya. Nah, gitu. Terus di sini ada bagian body misalnya yang ngerjain teman kita yang lain. Ya, kayak gini. Nah, nanti dia akan mulai bekerja misalnya di sini terkelihatan pas praktek ya, mungkin nanti kelihatan. Kalau misalnya kita edit di bagian judul, kita lagi ngerjain di bagian footernya sini, nanti bisa kita ngerjain di sini, teman kita ngerjain di sini, nanti dia akan kelihatan
ada indikatornya. Ya. Jadi ini untuk membuat dokumen, lebih arah membuat dokumen. Nah, fitur-fiturnya juga ada banyak. Di sini ada format juga ada, format, kemudian sisipkan, ini ada gambar, tabel, terus diagram, gitu ya. Nah, kemudian ada juga jenisnya spreadsheet. Ya. Nanti untuk yang ojek online ini, kita akan lebih banyak menggunakan spreadsheet. Kenapa demikian? Karena ICP kalian ya, ICP untuk pengenalan ini, pengenalan TIK ini, kalian diminta supaya juga memahami tentang formula-formula ya. Jadi di spreadsheet nih menurut saya yang banyak kita bisa menggunakan formula-formula untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu ya. Nah, di spreadsheet ini sudah saya sediakan ya, apa namanya, datasheetnya, nanti kalian copy ya di pertemuan selanjutnya. Terus kalau kita mau buat spreadsheet, ini ada menu yang ini ya, kosong atau blank bahasa Inggris. Itu ya. Ini juga kita bisa isi nomor, nama, nomor handphone. Ya. Ini banyak nanti yang bisa kita isi, terus bisa kita tebalkan juga tulisannya, bisa dimiringkan, gitu ya. Nanti bisa juga dimasukkan gambar juga bisa. Lalu ada lagi untuk yang slide atau PowerPoint ya, kalau di Word-nya. Nah, tampilannya ya mungkin nggak sebaik PowerPoint. Nah, ini template-nya juga terbatas. Gitu. Kita mau pakai yang mana nih template-nya? Atau kita mau dari blank juga bisa. Ya, contoh kalau misalnya kita mau menggunakan template ini, kita klik saja. Ini udah ada. Nah, ini bahkan sudah ada contohnya ya. Ada contoh, kita tinggal edit saja judulnya. Pengantar, ikan. Ya, terus masukin nama. Nanti yang bagian-bagian sini diedit ya. Tapi kalau misalnya mau mulai dari blank, kita masuk ke yang ini nih, menu kosong ini. Ya. Setelah itu, setelah sudah dibuat, ini kita bisa langsung slideshow di sini ya, di web ini. Klik slideshow. Nah, ini. Tuh, bisa kita scroll atas, scroll bawah ya. Ya. Ini kalau misalnya kalian saya lagi buru-buru nih mau bikin presentasi tapi belum install PowerPoint. Nah, menggunakan ini bisa ya, menggunakan Google Doc ya. Google Doc kalian buat, dan ini enaknya juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi kalau misalnya ada kerjaan kelompok, bisa kalian kerjakan sama-sama. Misalnya di bagian pengenalannya siapa yang ngerjain, nanti bagian poin A siapa yang ngerjain, poin B siapa yang ngerjain, gitu ya. Contoh yang bikin layout siapa, gitu. Jadi bisa bersama-sama gitu ya. Yang penting nanti di bagian bagikan ini, ya, bagian bagikan ini, kalian sebut nama temennya siapa, gitu ya. Sebut, nanti dia sebagai apa? Editor, pengomentar, atau pelihat. Kalau editor nanti dia bisa ngedit. Selanjutnya ini ada formulir ya. Kalau yang formulir ini digunakan untuk membuat presensi bisa, atau membuat kuis juga bisa. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada beberapa template-nya. Kalau kita mau pakai template ini juga bisa ya. Ini ada kuis kosong, tiket keluar, penilaian, lembar kerja, evaluasi kursus ya. Terus untuk yang pribadi ini ada nih informasi kontak, menentukan waktu. Menentukan waktu biasanya buat tim-tim yang waktunya mungkin beda-beda, kita nggak tahu, nanti kita bisa
kasih Google Form ini, nanti mereka pilih. Nanti ketemu ya di mana titik pertemuannya. Terus pendaftaran acara dan lain-lain gitu ya. Terus hasil dari formulir ini nanti bisa diekspor dalam bentuk Google Sheet ya, Google Spreadsheet. Suaranya seperti ini. Contohnya kayak gini. Ini. Nanti keluarannya seperti ini. Itu hasil dari keluaran dari Google Form. Oke, demikian untuk materi saya, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman semua di sini, sehingga kesenjangan antara dunia kerja dan juga pendidikan nanti bisa semakin kecil gapnya, Pak. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke Pak Gerald. Ya, terima kasih Pak Nur atas penyampaian materinya. Jadi ini juga suatu pengetahuan yang baru buat kita ya, tentang cloud. Juga tadi ada Microsoft 365. Ya, terima kasih juga sudah dipraktekkan, dan juga sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir untuk perkuliahan pertama ini. Kiranya kedepannya bisa tetap konsisten untuk ngikutin, karena ini bisa dibilang kesempatan ya. Ada praktisi yang bisa menyampaikan materi sesuai dengan pengalaman beliau selama ini. Jadi sekian saja dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur ya. Ya, Pak. Ya, nanti saya akan isi ya Pak untuk logbooknya ya Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.